Halo, perkenalkan nama saya Natalia Margaretha Dareda. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang bertema Increase Productivity in the New Year. Saya mengambil judul dengan strategi peningkatan produktivitas SDM untuk tahun 2026. Pada planning atau agenda pertama ini berisikan tinjauan produktivitas tahun lalu. Yang pertama terdapat data kinerja utama, yang mana saya mengambil contoh mengenai tingkat penyelesaian tugas pada karyawan, waktu proyek rata-rata, dan tingkat output. Kemudian ada hambatan yang terjadi dengan contoh kurangnya pelatihan atau mentoring bersama karyawan dan tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Nah, maka dari itu di poin ketiga ini terdapat evaluasi yang mana perlu adanya perbaikan secara individu atau secara tim. Planning selanjutnya adalah sasaran dan KPI, yang mana KPI ini indikator kinerja utama. Nah, digunakan untuk menilai seberapa efektif sih suatu individu dan tim dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Yang pertama ini terdapat sasaran utama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional sebesar persentase persen dalam waktu 12 bulan ke depan. Yang kedua adalah KPI terukur yang berisikan poin-poin penting. Yang pertama adalah mengurangi waktu penyelesaian proyek rata-rata dari X menjadi Y. Kemudian poin kedua adalah meningkatkan output per karyawan sebesar Z%, dan poin terakhir adalah menurunkan tingkat kesalahan atau pengerjaan ulang sebesar W%. Dan yang ketiga ini ada target waktu, yang mana hal ini dicapai pada akhir kuartal 4. Biasanya, dalam kuartal 4 ini merujuk pada periode 3 bulan terakhir dalam 1 tahun. Dalam kalender umum itu biasanya 1 Oktober sampai 31 Desember. Planning ketiga ini membahas mengenai area fokus utama. Nah, eee, optimalisasi alur kerja yang pertama ini adalah proses strategis menganalisis, menyederhanakan proses yang berulang, dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efisien lagi, lebih produktif lagi, dan lebih hemat biaya. Dengan menghilangkan hambatan yang sebelumnya yang saya jelaskan, itu juga mengotomatiskan tugas yang berulang, serta memanfaatkan teknologi sekarang dan sumber daya manusia ini secara optimal. Kemudian hal-hal tersebut itu bertujuannya untuk menciptakan sistem-sistem yang lebih lancar lagi, kemudian juga mengurangi kesalahan, mempercepat penyelesaian tugas pada karyawan, dan membebaskan staf atau karyawan itu untuk fokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi lagi, seperti berpikir kritis dan pengambilan putusan lebih tepat lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua ini, membahas mengenai peningkatan keterampilan yang mana membutuhkan pelatihan teknis dan soft skill dalam manajemen waktu dan komunikasi. Untuk yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi dengan menggunakan alat-alat otomatisasi atau seperti otomatis mengirim reminder email, kemudian menjadwalkan postingan di sosial media, serta mengotomatiskan pengajian atau entry data. Yang saya cari di internet itu sih dengan menggunakan platform ClickUp, Monday.com, Asana, dan Zapier. Kemudian poin keempat ini, adanya budaya kerja untuk mendorong
komunikasi secara terbuka, dan menciptakan kolaborasi yang sehat. Planning keempat ini adalah rencana aksi dan metodologi, yaitu dengan kuartal 1. Nah, ini kuartal 1 itu, adalah analisis alur kerja yang mendalam, kemudian pemilihan dan implementasi alat baru. Yang kuartal kedua ini adalah pelatihan karyawan intensif, penyempurnaan proses, dan kuartal ketiga ini dengan penerapan sistem reward and punishment yang jelas. Kemudian ada evaluasi kinerja awal. Dan yang terakhir ini, yang kuartal 4 ini, dengan tujuan tinjauan kinerja tahunan, penyesuaian strategi, dan perayaan pencapaian. Untuk planning kelima ini adalah alat dan sumber daya yang dibutuhkan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama itu program pelatihan internal atau eksternal, kemudian, investasi dalam perangkat keras atau lunak yang lebih efisien. Yang ketiga ini dukungan manajemen puncak untuk perubahan kebijakan. Misalnya jam kerja fleksibel dan atau WFH atau WFA gitu. Dan yang saya ketahui perusahaan ini memiliki WFH di hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian, planning keenam ini, itu pengukuran kemajuan dan evaluasi. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama itu, tinjauan kinerja triwulan atau quarterly review dengan manajer dan tim. Yang kedua, penggunaan laporan produktivitas dengan metrik yang telah ditentukan. Ketiga ini sesi umpan balik atau feedback session reguler untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan baru. Kemudian ada penyesuaian rencana berdasarkan data aktual. Nah, pembahasan terakhir ini adalah kesimpulan, yang mana kesimpulan pada materi pembelajaran ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan efektif. Dan pastinya dalam pembelajaran ini terdapat manfaat, yaitu dengan peningkatan profitabilitas, kepuasan karyawan, dan daya asing bisnis. Pembelajaran ini mengajarkan kita semua sebagai tim atau individu harus berkomitmen bersama untuk menerapkan perubahan yang jauh lebih baik lagi. Sekian dari materi pembelajaran ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika memang ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kontak yang sudah tertera di sini. Sekian, terima kasih.